Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinjo 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Apa kabar? Ya, semoga kabarnya selalu berbahagia dan selalu ya bisa melewati hari-hari yang sedemikian rupa ya. Ya, biarpun cuaca di Pekalongan ya ini nampaknya cukup ya sangat cerah ya. Bahkan kalau orang Pekalongan bilang semromong gitu ya. Ya, semoga aja tetap kita bisa menjalankan rutinitas kita dengan sebaik mungkin sehingga apa yang kita kerjakan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari kemarin, dan tentunya ini akan memicu kita untuk bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Saya kembali hadir di ruang dengar Anda, kawan. Saya pertama dia tentunya untuk melanjutkan perjalanan Halo Kota Batik. Tentunya banyak informasi yang sudah saya siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 untuk berbagi informasi ataupun ya mungkin ingin menyampaikan katakanlah misalkan ada peristiwa apa di lingkungan sekitar Anda atau juga ada kegiatan apa yang mungkin sedang berlangsung atau akan dilangsungkan. Boleh Anda informasikan di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Atau juga Anda yang ingin menyampaikan keluh kesah seputar layanan publik, boleh disampaikan di sini. Nah, selama 5 jam ke depan ya benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 4 jam ke depan ya, saya akan menjadi kawan Anda di perjalanan Halo Kota Batik. Satu lagu dari Bon Jovi untuk Anda. Ini lagu zaman-zaman SMP dulu nih. Kalau pada masih ingat ya, yang angkatan 80 ya, kelahiran 80. Ini lagu ini populer di era-era SMP mau perpisahan kalau tidak salah. Thank you for loving me. Ya, thank you for loving me. Rasanya bikin adem suasana ya, biarpun terik matahari luar biasa jetet kalau orang Jawa bilang. Tapi ya yang namanya cinta, siapa sih yang menyangka? Tidak ada orang yang bisa menyangka bahwa siapapun nantinya yang akan menjadi jodohnya, ya enggak sih? Dan ketika sudah menjadi pasangan hidup, pasti yang namanya rasa terima kasih karena sudah dicintai dan menerima cinta gitu ya. Ini luar biasa. Dan memang ya kalau sudah ngomongin soal jodoh, ini banyak orang beranggapan untuk mendapatkan jodoh atau pasangan, rasa-rasanya setiap orang katanya ini harus mencarinya. Bener gak sih? Mungkin benar, mungkin juga tidak. Ya pengalaman orang beda-beda gitu ya. Sebab jodoh ini tidak bisa datang sendiri. Ya meskipun mungkin dalam banyak pandangan ada yang mengatakan bahwa jodoh itu sudah ditentukan sejak awal, tetapi kalau nggak dicari ya nggak ketemu juga kan. Nah itu dia. Nah dari anggapan ini ya kawan ya, seorang perempuan asal Amerika Serikat namanya Whitney Wolfe Herd punya ide bisnis menarik, dan dia ini mendirikan aplikasi biro jodoh yang sukses membantu jutaan orang mendapatkan pasangan hidupnya. Nah dari upaya ini kawan, dia kini punya harta sebanyak 510 juta dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 8 triliun rupiah. Wow, luar biasa ya. Tapi kok bisa gitu, gimana ya? Nah ini dia. Nah ternyata kawan, aplikasi biro jodoh yang dimaksud adalah Bumble. Nah bagi Whitney, Bumble ini bukanlah aplikasi pertama yang dibuatnya. Karena sebelumnya, yaitu pada tahun 2012 ya, Whitney ini lebih dulu mendirikan aplikasi serupa namanya Tinder. Nah, di tengah jalan dia keluar dari perusahaan. Dan seperti dilaporkan oleh Time, keluarnya Whitney dari Tinder ini karena dia mendapatkan semacam perlakuan yang dia ngerasa ini dilecehin banget nih dari salah satu eksekutif perusahaan. Nah, istilahnya dia mutung ya, dan kalau sudah dilecehkan ya memang wajib hukumnya ya untuk membela diri ya. Nah makanya dia keluar. Nah sejak itu akhirnya dia berkeinginan, punya ambisi untuk mendirikan aplikasi saingan Tinder yang bisa melindungi para perempuan dari pelecehan. Nah ini menarik. Artinya dari perilaku pelecehan yang dia dapatkan itu membuat dia terinspirasi untuk melindungi sesama perempuan.
Keren kan? Nah, tidak kemudian baper terus kemudian, ngomong kemana mana terus apa ya istilahnya, ya pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain, merasa diri terpuruk dan lain sebagainya. Tapi dia malah justru melakukan sesuatu perubahan besar dalam hidupnya. Apa itu? Dia menjadi ya dia menyediakan sebuah aplikasi yang notabene bisa melindungi perempuan dari tindak pelecehan. Maka dari situlah lahir yang namanya Bumble pada tahun 2014. 2 tahun setelah dia ini ya dari Tinder. Nah, beranjak dari keinginan itu, Whitney ingin kemunculan Bumble ini bisa mengakomodasi semua kebutuhan perempuan. Nah, awalnya dia ingin Bumble hanya untuk perempuan agar saling mendukung satu sama lain. Namun, ada satu kawannya namanya Andre yang mendorong dia untuk membuat aplikasi kencan saja. Nah, Whitney setuju, tapi dia ingin merancang aplikasinya sehingga hanya pihak perempuan yang dapat mengirim pesan pertama. Karena baginya sistem kencan ketika perempuan menunggu pria memulai komunikasi pertama, menurut dia ini sangat ketinggalan zaman. Nah, kata Whitney dalam situs resminya di Bumble, banyak wanita cerdas dan luar biasa dalam hidup yang ada di sekitarnya Whitney yang ternyata masih menunggu pria untuk mengajak mereka kencan, mencatat nomor telepon mereka atau menunggu untuk memulai percakapan. Tapi Whitney ingin yang beda. Nah, makanya kepada insider dia mengaku ingin membuat kencan terasa lebih modern. Nah, caranya tentu saja merancang agar perempuan bisa memulai hubungan lebih dahulu. Nah, kalau perempuan bisa mendapatkan pekerjaan impian, maka seharusnya mereka juga bisa berbicara dengan seorang pria impiannya terlebih dahulu. Wow, ini Whitney ya. Nah, awalnya memang tidak mudah bagi Whitney membesarkan Bumble. Dia mengaku sampai kerja mati-matian untuk mendapatkan hal itu. Nah, sehari dia juga bisa menghabiskan waktu lebih dari 12 jam dan tidak pernah libur sekalipun di akhir pekan. Nah, kerja keras tersebut kawan perlahan membuahkan hasil ketika Bumble mulai dikenal dan menyaingi Tinder. Beberapa bulan sejak diperkenalkan, Bumble langsung melejit menjadi aplikasi pencari jodoh populer di Amerika Serikat. Secara statistik ini kawan, tercatat ada puluhan juta pengguna yang telah mendapatkan jodoh via Bumble dalam tahun pertama aplikasi tersebut. Sering waktu Bumble juga tidak hanya untuk pencarian jodoh, tapi juga mencari teman sesama jenis, sesama perempuan ya, dalam arti untuk berhubungan secara pertemanan. Dan ini semua membuat Bumble makin populer. Ya, keberhasilan Bumble ini membuat Whitney memberanikan diri untuk menjual saham ke publik atau Initial Public Offering ya, IPO di Bursa Efek New York pada tahun 2021 yang lalu. Menurut laporan Time, sebulan setelah IPO, perusahaan ini langsung bernilai 14 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 224 triliun dan menghasilkan pendapatan hingga 582 juta dolar Amerika Serikat dengan margin keuntungan 26%. Wih, gila ya. Nah, dari sini juga ini kawan, diketahui bahwa Whitney punya cuan yang banyak dari membantu orang mendapatkan jodoh. Forbes juga mencatat, dia yang baru berusia 30 tahun sudah punya harta 510 juta dolar. Atau aliasnya nih kalau dirupiahkan 8 triliun rupiah. Dan ini yang menjadikan dia menjadi wanita muda terkaya di dunia. Nah, kini situs resmi perusahaan menyebut Bumble sudah digunakan oleh lebih dari 100 juta orang di dunia. Hanya saja pada bulan November lalu tahun 2023 ada perubahan struktur organisasi. Whitney tidak lagi jadi CEO dan berubah posisi menjadi ketua eksekutif perusahaan. Wow, gila ya. Hanya gara-gara pengalaman tidak mengenakan karena ada perlakuan pelecehan seksual. Dia seorang perempuan namanya Whitney bisa mengubah hidupnya dan mengubah hidup para perempuan. Luar biasa ya. Di zaman teknologi seperti sekarang memang ya, saya pikir perlu adanya perempuan-perempuan seperti Whitney ini sehingga lebih banyak perempuan yang terlindungi.
Iya dong, jangan sampai kasus-kasus yang sedang rame hari ini ya, juga terjadi lagi gitu ya. Iya, prihatin sebenarnya kalau ada kasus-kasus semacam itu. Nah nah kira-kira gimana? Anda punya tanggapan soal ini? Boleh Anda sampaikan tanggapan Anda di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 atau juga melalui komentar ya di live streaming saya, boleh.